Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Permatasari dengan NIM 23111067. Baik, saya di sini akan membuat video tentang membaca demi memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu Sri Apani MPD. Baik, materi yang pertama yaitu hakikat membaca. Membaca adalah proses interaksi antara pembaca dengan teks untuk memperoleh informasi, pemahaman, atau hiburan. Proses ini melibatkan pengenalan simbol atau huruf atau kata dan pemahaman makna di baliknya. Membaca bukan hanya aktivitas mekanis, tetapi juga proses berpikir yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat membaca. Tujuan membaca: 1. Untuk mendapatkan informasi, memahami isi teks untuk memperoleh fakta atau wawasan baru. Yang kedua, memahami ide, yaitu menggali gagasan utama atau pendapat penulis. Yang ketiga, menghibur diri, membaca untuk kesenangan seperti membaca novel atau cerita. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan berpikir. Membaca dapat membantu merangsang daya analisis dan kreativitas. Yang kelima yaitu untuk memperluas kosakata, mengenal kata-kata baru dan cara penggunaannya. Selanjutnya yaitu manfaat membaca. Yang pertama ada untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, memperkaya kosakata dan struktur bahasa. Yang ketiga yaitu untuk mengasah keterampilan dan berpikir kritis, yaitu membaca membantu dalam menganalisis dan memahami informasi. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi, melatih fokus dan perhatian terhadap detail-detail yang kita baca. Yang kelima, untuk mengurangi stres. Membaca cerita yang menyenangkan dapat memberikan efek relaksasi, yaitu kayak bisa mengurangi stres kita karena kita dapat hal baru yang menyenangkan untuk dibaca. Selanjutnya, materi yang ketiga, aspek-aspek membaca. Yang pertama yaitu keterampilan teknikal, yaitu pengenalan huruf, kata, dan kalimat. Lalu kemampuan melafalkan atau membaca teks dengan suara lantang atau membaca nyaring. Yang kedua yaitu pemahaman, menangkap makna kata, frasa, dan kalimat, memahami ide pokok dan pendukung dalam teks. Yang ketiga ada kritikal, yaitu menilai isi teks secara logis dan rasional. Lalu membandingkan informasi dalam teks dengan pengetahuan lain. Yang keempat ada kreatif, yaitu yang pertama mengembangkan gagasan baru berdasarkan teks yang telah kita baca. Yang kedua ada membayangkan skenario atau cerita dari teks. Lalu yang keempat ada tahap-tahap atau proses membaca, yaitu ada prabaca, itu membuka buku, melihat judul, gambar, atau daftar isi untuk memprediksi isi teks. Terus mengaktifkan pengetahuan awal terkait topik yang akan dibaca. Yang kedua yaitu ada membaca awal, yaitu membaca teks untuk mengenali huruf, kata, dan kalimat, melatih pelafalan atau untuk pembaca pemula. Yang ketiga yaitu membaca intensif,
yaitu membaca dengan cermat untuk memahami detail informasi, menentukan ide pokok, gagasan, pendukung, dan kesimpulan teks. Yang keempat, ada membaca ekstensif, yaitu membaca teks yang lebih panjang untuk hiburan atau mendapatkan gambaran umum. Misalnya, membaca novel, artikel, atau koran. Yang kelima yaitu ada pasca membaca, merefleksikan informasi yang telah dibaca, berdiskusi, membuat catatan baru, atau meringkas isi teks. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu membaca nyaring, yaitu membaca dengan suara keras untuk melatih pelafalan dan intonasi. Yang kedua, ada membaca dalam hati, yaitu membaca tanpa suara, lebih fokus pada pemahaman teks. Selanjutnya yang ketiga ada membaca intensif, yaitu membaca secara mendalam untuk memahami detail setiap teks. Yang keempat ada membaca ekstensif, yaitu membaca secara luas untuk mendapatkan gambaran umum seperti membaca novel atau membaca artikel. Yang kelima, ada membaca kritis, yaitu menganalisis isi teks untuk menilai keakuratan dan relevansinya. Yang keenam, ada membaca kreatif, yaitu mengembangkan ide baru berdasarkan teks yang akan kita baca. Lalu yang ketujuh, ada membaca cepat atau skimming dan scanning, yaitu membaca dengan kecepatan tinggi untuk menemukan informasi tertentu atau memahami gagasan utama. Selanjutnya materi tentang strategi atau struktur membaca. Yang pertama ada strategi bawah atas atau bottom up. Dimulai dari mengenali huruf, mengenali kata dan kalimat, hingga memahami makna teks secara keseluruhan. Ini cocok untuk para pemula pembaca. Yang kedua, strategi atas bawah atau top down, yaitu menggunakan pengetahuan awal dan konteks untuk memahami isi teks. Yaitu selanjutnya membaca dimulai dengan prediksi, kemudian mengonfirmasikan melalui teks. Yang ketiga ada strategi campuran atau interaktif, yaitu kombinasi pendekatan bawah atas dan atas bawah. Pembaca menggunakan pemahaman dasar sekaligus prediksi untuk memahami teks. Yang keempat, strategi KWL. Yang pertama K atau know, yaitu menentukan apa yang sudah diketahui. Yang kedua W, want, menentukan apa yang ingin diketahui. Lalu yang ketiga L, learned, mencatat apa yang telah dipelajari setelah membaca. Lanjut yang kelima, strategi DRA atau Directed Reading Activity, yaitu aktivitas membaca terarah yang melibatkan tahapan prabaca, membaca dan prabaca dengan bimbingan guru. Lalu yang keenam, strategi Pacer, yaitu membaca dengan menggunakan alat bantu seperti jari atau pena untuk menjaga fokus dan kecepatan membaca. Yang ketujuh, strategi PQ4R. Yang pertama P atau preview, yaitu membaca sekilas untuk memahami isi teks. Yang kedua ada Q, question, yaitu membuat pertanyaan terkait isi teks. Yang ketiga ada R atau read, yaitu membaca untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada R lagi, reflect, yaitu merenungkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya
R. Recheck, mengulangi informasi. Selanjutnya ada R. Review, meninjau kembali untuk memastikan pemahaman. Selanjutnya materinya teknik membaca skimming dan scanning. Yang pertama skimming, yaitu membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok atau gambaran umum. Lalu fokus pada judul, subjudul, paragraf pertama, dan kalimat penutup. Yang kedua scanning, yaitu membaca cepat untuk menemukan informasi secara spesifik seperti nama, tanggal, atau angka. Selanjutnya melibatkan mata bergerak cepat tanpa memperlihatkan detail teks lain. Materi selanjutnya praktek strategi membaca dalam pembelajaran. Ada beberapa cara menerapkan strategi membaca dalam pembelajaran. Yang pertama ada diskusi kelompok. Siswa bekerja sama untuk membaca dan menganalisis setiap teks. Yang kedua, membuat catatan atau ringkasan. Siswa menulis poin-poin penting dari teks yang kita ambil. Yang ketiga, ada tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan berdasarkan teks untuk mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya yang keempat, latihan KWL, yaitu menggunakan tabel untuk mencatat apa yang diketahui dan apa yang ingin kita ketahui dan yang telah kita pelajari. Selanjutnya yang kelima yaitu simulasi membaca skimming dan scanning, yaitu siswa dilatih untuk menemukan ide utama atau informasi spesifik dalam waktu yang terbatas. Yang keenam ada presentasi, yaitu siswa mempresentasikan hasil bacaan untuk melatih pemahaman dan keterampilan berbicara. Itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.